Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQ Raudatul Jannah akan menyanyikan Mars TPQ. Sejak kecil kami baca Al-Quran, pedoman kami, agar terang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Tekad kami putra putri santri TPQ Raudatul Jannah, pegang teguh Quran suci, mengharap ridha ilahi. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Tekad kami putra putri santri TPQ Raudatul Jannah, pegang teguh Quran suci, mengharap ridha ilahi. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita semua di sini. Semoga Allah jadikan langkah-langkah kaki kita menjadi ampunan dari dosa-dosa kita, peninggi derajat kita di sisinya, dan menjadi pemudah jalan kita menuju surganya. Semoga juga duduk-duduk kita di majelis ini menjadi salah satu dari taman-taman surga. Allah karuniakan rasa sakinah di hati-hati kita. Allah naungkan sayap-sayap malaikatnya serta menyebut nama-nama kita dengan bangga pada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus beliau sahibul mufidah al-mukarram Al-Ustadz
Irhamim SPD yang kami nanti-nantikan mauidhah hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Abidin, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kuantan Sako beserta perangkatnya, yang kami hormati segenap para undangan, dan kepada seluruh santri Nurul Abidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam acara Wisuda Tahfidzul Quran Juz 30 bersempena dengan ulang tahun Yayasan Pondok Pesantren Nurul Abidin yang kedua. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga acara yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam ridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini maka kami susun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sholawat Nabi, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara keenam mauidhah hasanah, acara ketujuh doa, dan acara terakhir penutup. Sertailah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Biradhiyallahu ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi oleh saudari Vina Dirayatul Islah. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kepada yang membaca. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara ketiga, sholawat Nabi kepada saudari Siti Handayani. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا يا بدرات منها ذا كل كمالي بدا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات منها ذا كل كمالي
Sambutan pertama dari Bapak Tukijo sebagai wakil waris santri. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuantan Sako, Bapak Widi Cahyono, Bapak Kepala Desa Sako Margasari, Bapak Arifin SPDI, Bapak Kepala Desa Sukaraja, Bapak Jajang. Selanjutnya yang saya hormati Al Ustadz kita yang akan memberikan tausiah kepada kita. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Kita tunggu bersama nanti tausiahnya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kuantan Singingi, Bapak Solehudin Esos. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua dan segenap Ketua Yayasan dan segenap pengurus Yayasan Nurul Abidin Kuantan Singingi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kiai Alim Ulama, tokoh cerdik pandai dan para undangan seluruhnya. Tidak terlupakan juga yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Sukaraja yang alhamdulillah bersama-sama kita untuk mengikuti acara tausiah, acara tahfiz Quran sekaligus milad kedua Pondok Pesantren Nurul Abidin yang sedang berlangsung saat ini. Tidak lupa seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Terlebih dahulu perkenankan saya mohon izin sebentar, ini waktu sudah menginjak siang dan cuaca juga cukup agak panas. Minta waktu untuk sebentar. Tadi Pak Ketua Yayasan Pak Kiai Imam Ma'ruf minta waktunya untuk menyampaikan sepatah kata mewakili pertama panitia dan sekaligus mewakili wali santri Nurul Abidin Kuantan Singingi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, selaku mewakili panitia pada kesempatan ini tidak lupa yang pertama mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang telah memenuhi undangan kami dalam acara tahfiz Quran sekaligus milad kedua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Abidin. Seterusnya juga terima kasih kepada segenap panitia dan masyarakat yang telah partisipasi mendukung kegiatan ini. Kemudian juga tidak lupa permohonan maaf tentunya dengan keterbatasan yang kita miliki, mungkin kita tidak bisa nyaman sesuai yang kita harapkan, tapi tetapi kami berharap meskipun dalam keterbatasan ini hati kita tetap nyaman dan lapang. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, perlu di sini saya sampaikan khususnya kepada Bapak Kepala Desa Kuantan Sako bahwa kegiatan Yayasan Nurul Abidin ini pada saat ini seperti yang kita saksikan tadi sudah mewisuda untuk angkatan pertama tahfiz Quran juz 30 sebanyak 14 santriwan santriwati. Mudah-mudahan ke depan tentu akan lebih banyak yang akan diwisuda dan bukan hanya nantinya juz 30, mungkin akan bertambah jumlah juznya. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, jumlah yang mondok atau santriwan santriwati di sini tadi sudah konfirmasi kepada pengurus yayasan
Yang putri ada 17. Ya, yang putri ada 17. Yang putra ada 15. Jadi sudah lebih dari 30 anak dengan tersebar sesuai dengan namanya juga, ini Nurul Abidin untuk Kuantan Singini. Jadi ini cakupannya sudah meliputi beberapa desa. Ada yang dari Sukaraja, ada yang dari Sako Margasari, Kuantan Sako sampai Giri Sako. Jadi alhamdulillah dengan istilahnya masa masih berjuang karena ini masih baru tahun kedua. Alhamdulillah peminat untuk yayasan ini sudah cukup banyak. Dan tadi juga sudah ditampilkan anak-anak kita dari TPQ ya, TPQ. Perlu saya sampaikan kepada Pak Kepala Desa, berdasarkan data yang pernah saya baca dalam pendirian TPQ kemarin, jumlah yang santri yang ngaji di sini, yang mondok termasuk yang tidak mondok, itu sudah lebih dari 140 anak. Alhamdulillah peminatnya antusias ya untuk Yayasan Nurul Abidin. Dan kalau kita perhatikan juga dengan fisik ya di sini, bila kita bandingkan dengan kegiatan kita awal pondok ini berdiri, juga dulu Pak Kepala Desa juga hadir di sini, sudah bertambah bangunannya 2. Yang di depan saya ini kebetulan hibah atau bantuan dari Bapak Haji Jamyadi, itu rumahnya, kemudian dibantu oleh donatur yang lain. Kalau yang di sebelah kiri saya ini itu donatur-donatur dari Kuantan Sako dan juga luar Kuantan Sako. Alhamdulillah dengan kekuatan umat, pembangunan pondok ini meskipun baru tahap tahun kedua sudah semakin kelihatan, dan hasilnya juga sudah kita saksikan tadi. Anak-anak kita meskipun ya tadi kata Pak Dewan Juri, Pak Kiai Ripai, ya memang untuk tampil di panggung ada keterbatasan tentunya kan, masih berlatih. Jadi mungkin kalau di luar sudah hafal, sudah fasih, begitu naik panggung agak turun mentalnya. Itu kita maklumi karena juga masih pendidikan atau masih anak-anak. Dan kita berharap untuk kepada kita semua masyarakat baik Kuantan Sako maupun luar Kuantan Sako, dengan jumlah santri yang sudah ratusan ini, yang ngaji dibagi dalam beberapa shift atau dalam beberapa kelompok. Jadi kalau mulai jam 2 sampai malam itu penuh ya, berganti-ganti shift. Karena kalau sekali datang kan tidak muat, juga tenaga pengajarnya juga ada keterbatasan jumlahnya, maka dibagi shift. Mudah-mudahan ke depan kita akan ada penambahan tentunya untuk secara fisik supaya bisa menampung lebih banyak lagi santriwan santriwati yang menjadi generasi penerus kita untuk masa yang akan datang, karena ini merupakan tunas-tunas bangsa yang kita berikan pendidikan iman dan Islam. Selanjutnya kami ya tadi didaulat untuk mewakili wali santri, atas nama wali santri dari yang diwisuda maupun yang belum diwisuda, wali santri seluruhnya, tentunya kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus, ustadz dan ustazah dari Nurul Abidin Kuantan Singini. Kami sudah menyaksikan sendiri, anak-anak kami sudah diberikan bimbingan, diberikan ilmu untuk modal kehidupan yang akan datang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Nurul Abidin, dan sekaligus kami juga minta maaf, namanya juga anak-anak mungkin ada yang sulit untuk dibina atau dibimbing, namanya juga karakter masih jiwa anak-anak. Jadi kami itu yang pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua permintaan maaf atas nama wali santri. Mudah-mudahan dengan kegiatan Nurul Abidin ini bisa menjadi pencerah dalam kegiatan keagamaan, bisa menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan kehidupan beragama di masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu aja selaku mewakili panitia sekaligus mewakili wali santri. Waktu sudah siang, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Kuantan Sako. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Imron dari Lala, alhamdulillah bisa hadir di tengah kita pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Anggota Dewan Kabupaten Kuantan Sengingi, Bapak Solihudin Esos, yang juga bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ketua Yayasan Nurul Abidin beserta pengurus yang saya hormati, dan yang saya hormati kepada Bapak Kiai yang ada, yang hadir mulai dari desa-desa tetangga, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang mana bisa sama-sama hadir di acara milad atau juga tahfidzul Quran yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan di Yayasan Nurul Abidin ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ayunan kaki kita menuju ke yayasan ini dicatat sebagai amal yang baik, dan juga apa nanti yang kita harapkan bersama di dalam tausiah nanti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Imran. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah motivasi kita ke depan. Tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana ilmu yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin ini waktu sudah siang, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Hanya ada beberapa yang akan saya sampaikan yang berkenaan dengan wisuda tahfidzul Quran ini. Yang akan saya sampaikan adalah selamat kepada santriwan dan santrinya, yang mana dengan adanya wisuda ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal adik-adik untuk mengarungi samudra kehidupan di kemudian hari, dan bisa menjadikan sebuah kebanggaan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan khususnya bagi bangsa Indonesia ini. Dan yang selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah kami atas nama Kepala Desa mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengasuh Yayasan Nurul Abidin yang sudah dengan sabar membimbing, mengasuh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa sampai pada hari ini di wisuda. Ini tidaklah hal yang mudah, tidaklah hal yang mudah untuk membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Jadi kami atas nama Kepala Desa Kuantan Sako mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya tadi juga sedikit kami kutip disinggung dari Bapak Tukijo, yang mana Bapak Tukijo mewakili sebagai wali santri, yang mana disampaikan tadi mulai dari pembangunan yayasan dan jumlah santri dan santriwannya. Alhamdulillah
tadi disampaikan mulai pembangunan-pembangunan yang memang biarpun sedikit penuh perjuangan tapi bisa terlaksana. Dan yang perlu juga kami sampaikan, mungkin Bapak Tukijo juga ada di tengah-tengah kami di saat kami mempunyai sebuah wacana ke depan. Kami ingin, dan juga mungkin Pak Yai Imam Ma'ruf juga sudah andil di dalamnya sebagai tim. Ke depan kita ingin yayasan yang ada di Desa Kuantan Soko ini menjadi besar. Jadi dengan besarnya itu kita butuh sebuah komitmen, kita butuh sebuah persatuan, kita butuh sebuah kebersamaan. Jadi di dalam untuk membangun sebuah yayasan yang besar, kita butuh sebuah rasa yang memang harus dikedepankan supaya semua itu bisa terwujud. Insya Allah mungkin Bapak Tukijo ya, kita mempunyai wacana bagaimanapun juga santri dan santriwan yang ada di Yayasan Nurul Abidin ini ada yang mukim dan juga mungkin ada yang ngalong ya, ada yang pulang pergi, dan juga mungkin ada juga yang tidak sekolah. Jadi kami mempunyai harapan ke depan kami akan setelah melalui studi banding dengan Pak Tukijo juga, Pak Yai Imam juga hadir, akan mendirikan MI dan IT. Nah, cuman ini kemarin ada sedikit ini ya, ada dua wawasan, sebagian ke IT, sebagian ke MI. Tapi itu tidak menjadi sebuah perbedaan. Intinya kita mendirikan sebuah sekolah lanjutan MI ini adalah untuk menampung anak-anak kita, mulai dari Yayasan Nurul Abidin dan juga RA TK kita. Jadi salah satunya adalah kita ke sana. Kita juga sudah menyampaikan dan juga sudah berdiskusi sama Pak Yai Imam Ma'ruf. Kalau memang itu bisa terwujud, kita akan membangun sebuah pondok di dekat Masjid Raya sana. Supaya apa? Supaya santri-santri kita ini bisa mukim di sana dan tidak pulang pergi, sekalian nanti bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan mengajinya. Jadi itu sedikit Bapak Tukijo, ini kita punya PR besar karena Bapak Tukijo juga dan Bapak Yai Imam Ma'ruf ini adalah masuk ke dalam tim. Mungkin Pak Haji LD juga masuk di dalam tim perancang, tim perumus pendirian antara MI dan IT. Nah, jadi ini perlu kami sampaikan, kita mempunyai harapan yang besar. Jadi harapan yang besar itu bisa terwujud ketika kita berkomitmen menjadi satu untuk menuju sebuah harapan yang luhur. Dan yang selanjutnya perlu juga kami sampaikan, mungkin kami atas nama pemerintah desa ya, mungkin selama ini sedikit kurang memperhatikan keadaan yang ada di Yayasan Nurul Abidin ini. Jadi bukan berarti kami tidak peduli dengan semua ini, tapi karena semua itu butuh proses untuk sebuah perjuangan. Jadi kepada Bapak Yai Imam Ma'ruf beserta pengurus yang lain, ini kita perlu berkoordinasi lebih lanjut lagi, kita perlu lagi mendalami untuk kedepannya seperti apa. Nah, itu aja yang perlu kami sampaikan. Dan yang selanjutnya ini nanti kepada Pak Ustadz ya, Pak Imran. Ini jumpa baru pertama nih Pak Ustadz. Rupanya Pak Ustadz ini adalah saudara kami, saudara saya. Jadi tidak asing lagi, dan nanti insya Allah mungkin Pak Ustadz tidak boleh pulang, akan kami tahan dibawa ke rumah ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan mau. Jadi dia saudara kami, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti dengan tausiahnya ini bisa memberikan sebuah warna yang positif untuk khususnya yang ada santri dan santriwati yang ada di sini, dan umumnya adalah masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kuantan Singini ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup karena ini udah siang, ada sedikit oleh-oleh ini Pak Yai Ripai. Tadi sudah disampaikan Pak Yai Ripai ini pinter orangnya, pinter jebak. Katanya nggak ada yang juara, rupanya ada. Jadi ada sedikit oleh-oleh untuk yang juara 1, 2, dan 3, dan yang teristimewa ya Pak Yai Ripai ya, yang teristimewa. Dan saya mohon kepada Bapak Yai Imam Ma'ruf untuk bisa ke atas, karena ini juga ada sedikit kami membantu mudah-mudahan tidak dilihat dari banyaknya yang kami bantu, tapi ini adalah bukti ketulusan kami untuk ikut berpartisipasi di dalam acara ini. Jadi mohon Pak Yai Ma'ruf ke atas, dan juga mungkin untuk santri tadi yang mendapat juara ya. Jadi mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak, bukan kami membedakan. Tadi yang di wisuda 14 santriwan, kok cuman 4 yang dikasih. Mungkin ini hanya sekedar untuk motivasi ya, sekedar motivasi. Monggo Pak Yai. Jadi untuk menunggu anak-anak kita menuju ke pentas, untung acara ini tadi dipotong makan-makan dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak dipotong makan dulu mungkin rasa haru itu masih terbawa sampai sekarang ya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup hati kita dengan keberhasilan anak-anak kita ini. Rasa haru yang kita dapat ini campur, kata Pak Yai Ripai tadi, nangis ngopo kan nggak bisa diartikan dengan kata-kata ya Pak Yai. Jadi hanya hatilah yang bisa menjawabnya. Yang dua lagi ya. Oh ini 1. Monggo sini Dok. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Dewan, mohon izin Pak Yai, mohon izin. Jadi yang kami berikan ini adalah sebuah motivasi kepada anak-anak kita dan motivasi kepada yang lain. Jangan dilihat dari banyaknya, tapi jadikanlah sebuah pemacu untuk semangat belajarnya. Dan ini juga ada sedikit Pak Yai Ma'ruf, kami ada sedikit bantuan dari kami untuk acara ini, monggo. Sebelumnya ini mohon maaf, ini ada tadi tuh ada 3 amplop. Jadi sekarang ada 4, jadi yang 1 amplopnya berbeda. Ini mohon jangan jadikan salah arti ya, karena Pak Yai itu Pak Yai pinter jebak orangnya, pinter jebak. Jadi mohon diterima ya adik-adik. Jadi alhamdulillah, biarpun sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita bersama. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Irhamim SPD. Kepada beliau
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Acara wisuda selesai, makan-makan. Berarti tinggal ngantuk. Saya tadi disuruh sampai jam 12. Sekarang jam 11 lebih 34. Berarti kurang lebih 25 menit lagi. Ya Bu? Saya ulang salam saya. Mudah-mudahan yang menjawab dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak lingkuh mawon ning ngisor. Kalau biasanya ning ngisor. Bapak-bapak biasanya ning ngisor. Engko lek wis keju ning dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddus Al-Azizul Alam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tamla'ul akwan min yaumin hadha ila yaumil qiyam wa huwa alladhi anzalallahu ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai sedaya mawon ingkang tansah kaula taati, kaula hormati. Wabil khusus Bapak Kiai Imam Ma'ruf, Mas Kiai Ripai, saya baru ketemu di sini, alhamdulillah. Jadi ternyata dunia itu tidak luas. Tadi ketemu sama mas-mas di sini, Mas Kades juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak anggota DPR, Bapak pejabat pemerintah, dan juga semua yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus para wali santri, putra putri yang tadi anaknya sudah diwisuda, mudah-mudahan menjadi investasi akhirat dan juga menjadi penarik untuk wali santri yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana wali santri yang lain untuk bisa memberikan pendidikan kepada anaknya, terutama pendidikan agama, dan mau untuk memondokkan anaknya di pondok apa ini namanya, Nurul Abidin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadi intinya tadi udah acara selesai, wisuda udah selesai, udah didoakan juga. Jadi saya di sini nggak ngaji, karena saya pun di sini sebagai wakil saja. Jadi beberapa minggu yang lalu Pak Yai Imam Ma'ruf datang ke, kalau sini mungkin terkenalnya Lala, ya, di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, bertemu dengan Pak Yainya dan juga pengurus. Intinya bersilaturahim. Saya nyarutang silaturahim, intinya gitulah. Jadi saya oleh Pak Yai
saya disuruh untuk mewakili dan juga disuruh untuk menyampaikan salamnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Abidin dan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tadi disebut kiai urung pantes, urung pantes. Kenapa? Di sini masih banyak pak kiainya. Jadi intinya saya di sini sebagai wakil dari kiai saya. Inilah satu-satunya saya yang nggak bisa menghindar. Apa? Kalau sudah disuruh sama kiai, iso raiso tanda sa isomu. Jadi saya kerjakan apa yang saya bisa, apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau mengaji yang lebih dalam, ada Pak Yai Imam Ma'ruf, ada Pak Yai Rifai, dan Pak Yai yang lain yang hadir di sini. Karena yang jelas waktu 25 menit nggak mungkin menyampaikan, kita belajar ilmu yang detail. Jadi di sini saya nanti cuma mengingatkan diri saya sendiri dan juga hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Tujuan Nabi diutus adalah untuk liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini kelak bisa diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Mudah-mudahan apa yang terjadi di negeri kita ini, apa yang terjadi saat ini, entah itu wabah atau yang lainnya, atau mungkin keluarga kita, saudara kita ada yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama membaca salawat tibil qulub bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Doa yang diijabah itu bukan hanya doanya kiai saja atau ustadz saja. Ustadz aja kadang doa berkali-kali disuruh Pak Ustadz minta doanya, Pak Ustadz minta didoakan. Sakit didoakan nggak sembuh. Didoakan oleh orang yang mungkin kelihatannya sepele ternyata sembuh. Itulah ijabahnya Allah, itu tidak terkhusus pada siapapun. Jadi mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semua doanya ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya hanya mengingatkan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang lupa, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan ketika kita niati ibadah akan menjadi ibadah, selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, ibadah yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah itu urusan Allah. Yang penting adalah niat kita. Yang ceramah di sini itu belum tentu derajatnya lebih mulia di sisi Allah. Bisa jadi, Ibu bayangkan nggak, yang tukang masak, pahalanya lebih banyak. Bisa jadi. Karena apa? Dia masak, dimakan semuanya. Karena keikhlasannya bisa jadi pahalanya lebih banyak yang tukang masak. Nah, inilah kadang sebagai manusia kita lebih banyak kadang menyepelekan hal-hal yang sepele. Hal yang kecil kita sepelekan. Padahal ketika kita mau untuk berpikir, itu adalah sesuatu yang besar, yang patut kita syukuri. Contohnya apa, Bu? Saya mau tanya. Kira-kira kalau Allah tidak menutupi aib kita, Bapak Ibu hadir nggak di sini? Bisa hadir nggak? Saya yakin tidak. Kalau Allah membuka aib kita, saya yakin nggak akan ada yang hadir di sini. Makanya oleh Allah ditutupi. Lah, ini adalah hal yang mungkin kita lupakan. Dan itu adalah hal yang pantas atau wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Kalau kita tahu aib saudara kita, jangan kita umbar. Apalagi di zaman sekarang. Setan gepeng. Coba, kadang kita nggak berpikir, sekali jari kita itu mengetik, dunia akan tahu. Makanya berhati-hati. Allah saja mau untuk menutupi aib kita. Apalagi kita sebagai hamba. Sangat-sangat tercela ketika kita membuka aib saudara kita. Kemudian, hal kecil yang mungkin dianggap sepele. Apa yang ada di badan kita ini tidak lepas dari ratusan orang yang berjasa. Bu, Ibu bisa jahit, bisa buat baju, bisa buat baju sendiri. Ibu pernah nggak berpikir dari mana benangnya? Dari mana kainnya? Kalau tidak ada mereka yang menanam tanaman, ulat sutra, nggak akan ada benang dan nggak akan ada kain. Otomatis kita yang hadir di sini semuanya akan telanjang. Inilah salah satu gambaran bahwa manusia, kalau bahasanya itu dibilang makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang memang harus membutuhkan orang lain. Lah kalau kita membutuhkan orang lain, kok kita suka mengumbar aib orang lain?
apa kita nggak berpikir kita nanti akan membutuhkan mereka? Itulah. Jadi intinya kita sebagai hamba Allah wajib bagi kita ya, pertama menutupi aib orang lain, yang kedua adalah jangan sombong atas apa yang kita punya, jangan sombong atas apa yang ada pada diri kita, karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya hanya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW terkait nanti ketika kita sudah mati apa yang akan kita bawa. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak manusia meninggal, terputuslah amal kecuali 3 hal. Terkait yang pertama adalah amal jariah. Pondok pesantren Nurul Abidin adalah ladang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang oleh Allah diberikan kenikmatan berupa harta benda. Harta bapak yang bapak ya dapatkan itu tidak semata-mata hasil kerja bapak. Ingat itu. Yang bapak dapatkan, yang bapak ibu dapatkan, harta yang sekarang didapat itu semata-mata sebetulnya bukan karena kerja bapak, tapi apa? Memang sudah ditakdirkan oleh Allah diberikan kepada bapak ibu semua. Dan itu adalah titipan. Apakah harta bapak ibu bisa dibawa mati? Bisa. Mobil bapak ibu bisa dibawa mati? Bisa. Kok bisa? Iya bisa. Kalau bapak ibu punya mobil, ya, di rumah ada mobil 4, Pak Yai Imam Ma'ruf belum punya mobil, kasih yang 1. Pak Yai Ma'ruf ini tidak pernah pergi kecuali urusan ibadah. Lah, mobil yang bapak ibu kasihkan itu adalah sebagai jalan bapak ibu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Jadi jangan bilang harta yang kita dapat itu nanti kita tidak bawa mati. Bisa dibawa mati, bahkan sampai nanti di akhirat. Mobil, bapak punya ladang. Punya ladang pak? Punya ladang pak? Punya. Yang satu di rumah, yang satu di sana. Ladang saya juga banyak. Saya titipkan orang sini, saya titipkan juga. Yang di Lalak sana juga saya titipi juga. Nanti setiap bulan setor. Saya nggak ngurusi. Nah, jadi kalau bapak punya ladang, agar ladang bapak itu nanti bisa membawa bapak ke surganya Allah, maka jariahkanlah ladang itu untuk pembangunan pondok pesantren. Itu jalan satu-satunya. Jangan hanya nuruti keluarga, anak, apalagi sekarang. Heran saya, anak masih belajar jalan saja sudah diberikan HP. Kalau nggak bertengok aja lah. Anaknya 5 berarti HP-nya 5. Padahal kalau bapak ibu mau berpikir uang yang diberikan HP itu nanti ibu sedekahkan untuk pembangunan pondok pesantren, apalagi untuk mereka yang mau untuk menghafalkan Al-Quran, jariah ibu ini akan selamanya mengalir pahalanya untuk bapak ibu semua.
Anak-anak yang mengaji di sini, apalagi tadi yang sudah hafal Al-Quran tadi, ya, kalau ibu berjariah kepada mereka, kemudian mereka setiap hari membaca Al-Quran, ibu-ibu tengok-tengok, tahu tengok-tengok bu, domblong neng omah, cuma tengok gini, dapat pahala dari santri yang setiap hari membaca Al-Quran. Makanya apa? Kalau oleh Allah diberikan ya, kenikmatan berupa harta benda, maka gunakan harta benda itu untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah amal jariah adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain berarti caranya adalah dengan mengajarkan apa yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita dapatkan kita ajarkan kepada yang lainnya. Bapak ibu kalau tidak bisa mengajari anaknya ngaji, ya serahkan sama pak yainya. Saya saja bu, anak saya. Oh ya tadi belum kenalan saya bu. Nama udah ada. Itu nama pemberian bapak saya dan alhamdulillah bapak saya ikut nyambang cucu. Saya aslinya dari Blitar, Jawa Timur, dekat makam proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Saya kesini menginjakkan kaki di Riau ini 2007. Itu pun atas perintah dari kiai saya yang di Blitar. Selama saya mengikuti apa yang didakwakan oleh kiai saya, alhamdulillah, saya sudah nikah, punya anak. Setahu saya belum pernah untuk kerja menafkahi anak saya dan istri saya. Yang nafkahi siapa? Kiai saya. Anak saya dua, yang satu tadi masih kecil umur 6 bulan, yang satu di Jawa, di Pondok Pesantren Mambahulisan juga, kelas 1 SD. Dari umur 5 tahun sudah saya taruh di Blitar, di Pondok Pesantren TK 2 tahun, kemudian sekarang di SD kelas 1. Bukan niat saya istilahnya untuk membuang, tidak. Yang jelas apa? Yang jelas adalah ketika nanti dia sudah dewasa, pasti dia akan tahu dan paham mengapa orang tuanya menitipkan di pondok pesantren. Kalau sekarang anak-anak kecil kasihan, masih kecil, kasihan. Iya. Tapi nanti ketika anak ibu itu dewasa, tidak ibu berikan pendidikan agama yang kuat, ujung-ujungnya apa? Nyesel. Jatuh bahasa Jawanya. Jatuh anak kondisi tak pondok nih. Jatuh anak kondisi tak lebet ning pondok pesantren Nurul Abidin. Jatuh tapi kalau namanya jatuh itu udah lewat. Makanya ini mumpung masih diberikan kesempatan, berpikirlah. Kalau enggak berpikir 1 kali, 2 kali. Kalau enggak 2 kali, 3 kali. Bagaimana Bapak Ibu semua sebelum memberikan pendidikan yang lainnya, berikanlah pendidikan agama, terutama pendidikan Al-Quran. Boleh Bapak Ibu punya cita-cita anaknya nanti jadi anggota DPR. Apa enggak lebih bahagia Bapak Ibu anaknya jadi anggota DPR hafal Al-Quran? Boleh Bapak Ibu punya anak nanti cita-citanya saya mau anak saya jadi polisi. Gak apa-apa. Tapi bagaimana agar anak Bapak Ibu semua jadi polisi hafal Al-Quran. Bahkan kalau sekarang, kalau ibu mempunyai anak yang hafal Al-Quran, akan lebih mudah untuk menyekolahkan di jenjang manapun.
Mau jadi polisi tanpa tes ada kalau dia hafal Al-Quran. Jadi dokter ada jurusan ketika dia hafal Al-Quran akan lebih mudah masuknya. Ini loh Bu, Al-Quran yang dibawa. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mungkin anaknya belum mondok di sini atau belum ngaji di sini, berpikir untuk masa depan putra-putri Ibu semua. Yang jangan sampai, maaf ini ya Bu, jangan sampai kebodohan orang tua diberikan kepada anaknya. Itulah. Usahakan anak-anak Bapak Ibu semua atau cucu-cucu Bapak Ibu semua kelak bisa membawa Bapak Ibu semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di antara fadilahnya orang yang hafal Al-Quran apa? Akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dan keluarganya. Maka di sini temanya bisa anak yang hafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Apa enggak hebat? Kalau mahkota-mahkotaan tadi ya bagus, tapi lebih bagus lagi mahkota yang nanti akan diberikan anak Bapak Ibu di akhirat. Tuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jam 12 tinggal satu. Salah satu yang akan dibawa ketika kita nanti meninggal adalah anak yang solih dan solihah. Nih, sebelum kita memasuki berpikir bagaimana anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, sebagai orang tua juga harus berpikir bagaimana menjadi orang tua yang solih dan solihah. Jangan hanya menuntut anaknya, sholat, ngaji, bapaknya malah nongkrong tulanan HP. Ibu-ibunya juga gitu. TPQ itu udah mulai, sana ke tempat Pak Yai Imam. Ibunya ngantar, habis ngantar nunggui di bawah pohon sawit, main HP pula. Lah, bagaimana anak Bapak Ibu bisa jadi solih-solihah lah sementara bapaknya karena ibu tidak bisa menjadi contoh menjadi orang tua yang solih dan solihah. Lek ngomong apik pirang-pirang mau idatul hasanah ya, orang ceramah sekarang itu wis umbruan. Kalau ibu nggak percaya, wes nggak usah ngundang saya. Ibu pegang HP, mau tengok siapa, ustadz siapa, wes saya kabeh. Mau ustadz yang nasional, internasional, tingkat RT, tingkat RW, di HP ada semua itu. Tapi sekarang ini yang dibutuhkan adalah apa? Uswatun hasanah. Bukan mau idatul hasanah saja, tapi uswatun hasanah. Jangan hanya kita harus memperbaiki akhlak, tapi akhlaknya sendiri tidak diperbaiki. Justru malah memberikan contoh yang tidak baik. Yang sekarang itu yang dilihat itu bagaimana kesehariannya. Makanya yang diajarkan Rasulullah itu apa? Rasulullah itu bukan hanya mau idatul hasanah, tapi apa? Uswatun hasanah. Bagaimana Nabi itu dengan tetangganya, bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan orang di luar agama Islam. Salah satu contoh ketika Nabi ya pada setiap harinya itu tidak pernah absen memberikan makan kepada orang kafir ya yang buta yang berada di pasar. Itu setiap hari memberikan makan kepada orang buta yang berada di pasar. Bahkan ketika sudah meninggal, Abu Bakar kemudian menemui Aisyah dan berkata, apa pekerjaan Rasulullah
yang setiap hari dikerjakan. Kemudian disampaikan Rasulullah setiap hari pergi ke pasar untuk memberi makan orang buta di pasar itu. Kemudian Abu Bakar pergi memberi makan kepada si buta tadi. Padahal apa? Setiap hari ketika Rasulullah masih hidup, orang buta tadi yang setiap hari dikasih makan itu pekerjaannya nyaci maki Rasulullah. Bilang Nabi itu tukang sihir, bilang Nabi itu pembohong, pendusta, dan lain sebagainya. Padahal setiap hari menyuapi dia. Ketika Abu Bakar di situ, Abu Bakar yang enggak, ketika mendengar seperti itu Abu Bakar ya, darahnya naik lah, makan dijejelkan. Loh, kok seperti ini? Kamu bukan seperti yang biasanya memberi aku makan. Iya, saya adalah sahabat yang selalu memberi kamu makan. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si pengemis tadi, orang yang buta tadi menangis dan akhirnya masuk Islam. Inilah contoh akhlak Rasulullah. Jadi bukan hanya ngomong tapi juga memberikan uswatun hasanah. Ini perlu kita bersama-sama berusaha. Mungkin tidak bisa 100% kita jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang solih dan solihah, tetapi yang diwajibkan oleh Allah adalah usaha kita. Sebelum kita meminta anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, jadilah orang tua yang solih dan solihah. Nah, setelah kita belajar berusaha menjadi orang tua yang solih dan solihah, anak kita bimbing, kita masukkan di tempat pondok pesantren, tempat-tempat pendidikan agama. Karena disitulah nanti akan ilmu yang dia dapatkan akan menyinari hatinya. Kalau hati sudah bersinar, maka anggota tubuh kita akan dengan sendirinya melakukan hal-hal yang baik. Kalau hati sudah bersinar, apalagi sinar Qur'ani yang ada di dalam hatinya, tangannya tidak pernah digunakan untuk maksiat, tidak pernah digunakan untuk mencuri, mulutnya tidak pernah digunakan untuk mencaci maki orang lain. Ini jadi dasar yang bisa menjadikan anak kita anak yang solih dan solihah adalah pendidikan agama. Bukan hanya agama saja. Sekarang di zaman ini Bapak Ibu semua juga harus berpikir. Jangan hanya berpikir, anakku kan sudah ada di pondok pesantren, anakku kan sudah ada di pondok pesantren. Bapak Ibu juga harus tahu pondok pesantren yang bagaimana yang bisa mencetak anak ibu menjadi anak yang solih dan solihah. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, tanya sama ustadznya. Pak, setelah anak saya tamat dari sini, rencana anak saya mau pondokkan, tapi pondok yang mana? Itu Bapak harus tahu. Jangan cuma gerudak-geruduk, ngalor ngidul. Oh, di sana pondoknya besar, bangunannya megah. Pondok situ. Mohon maaf, kalau sekarang, kalau Bapak Ibu nggak hati-hati, bisa jadi nanti setelah anak ibu tamat dari pondok pesantren itu tidak pernah mendoakan Bapak Ibu semua. Mati bapaknya, mati ibunya, bleng wis. Selesai. Karena apa? Bisa jadi yang diajarkan adalah memang ajaran seperti itu. Jadi harus hati-hati memilih tempat pendidikan, memilih pondok pesantren juga harus hati-hati. Cari kiai, ustadz yang sanadnya benar-benar sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Aku nggak ngerti. Nah iya, makanya kalau nggak ngerti tanya. Jangan hanya taunya pokoknya pendidikan agama bagus.
Lah kalau Bapak Ibu sekarang saya mau tanya, di sini biasanya sebelum ada Mbak Corona biasanya kalau malam Jumat ada tahlilan nggak? Coba sekarang kalau ibu nggak hati-hati kemudian masukkan anak ibu ke pondok pesantren, setelah selesai tamat di situ pulang, Bu, nggak usah wirid, itu bid'ah. Nah, coba. Dosa, ziarah kubur haram. Memang kalau mendoakan orang mati itu hukumnya apa? Mendoakan hukum apa? Mendoakan orang mati hukumnya apa, Bu? Halo, Bu? Lah, kok meneng ae? Ngantuk iki. Mendoakan orang mati hukumnya apa, Bu? Astagfirullah. Apa hukumnya, Bu? Mendoakan orang mati hukumnya haram. Ya iyalah, mendoakan orang itu ya semoga umurnya panjang, diberkahi oleh Allah, semoga Pak Kades mati, kan dosa itu, haram itu. Mendoakan orang mati hukumnya haram. Itu loh, Bu. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal, kita kirim Fatihah, kita kirim doa, kemudian sedekah, yang tidak ketinggalan ada berkatnya. Nah itu baru yang patut kita lestarikan. Jangan sampai ajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, wali songo dan kiai-kiai kita bisa hilang. Jangan sampai. Nah, jadi yang terakhir, yang tidak putus pahalanya adalah anak yang solih dan solihah. Udah saya sampaikan, sekarang tergantung Bapak Ibu semua. Yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, Ibu percaya yo monggo, ora percaya yo monggo, tergantung Bapak Ibu semua. Kalau Ibu pengennya anaknya seperti itu aja, ya monggo. Difasilitasi, Bu minta HP, ya. Bu minta KLX, ya. Enggak apa-apa. Tapi ketika nanti sudah ketemu dengan jatuh, Ibu lah mau menangis silahkan. Tuh. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama baca sholawat. Karena apa, Bu? Baca sholawat itu ibadah yang paling mudah. Betul, ibadah yang paling mudah. Dan ada 4 malaikat yang barang siapa suka membaca sholawat di pagi hari dan sore hari akan memberikan hadiah. Siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Israil. Sholawat, Bu. Banyak membaca sholawat. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang umatmu yang mau untuk membaca sholawat kepadamu, maka kelak di akhirat akan saya pegang tangannya, akan saya bawa pergi melesat bagikan kilat melewati Shiratal Mustaqim. 1, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa, Bu? Ayo, saya mau tanya, malaikat Mikail tugasnya apa, Bu? Waduh ya guys, ngantuk kabeh. Dek apa, Dek? Pelajaran anak RA itu, malaikat Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki. Malaikat Mikail berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang mau membaca sholawat kepadamu, maka nanti aku akan memberikan minuman kepadanya, dan setelah dia minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Kalau di dunia minuman yang paling enak apa, Bu? Ya sekarang is madu lah. Seenak-enaknya madu, setelah kita minum nanti akan haus lagi.
Tapi ketika nanti malaikat Mikail memberikan kita minum, tidak akan haus selama-lamanya setelah kita minum. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, ditugaskan untuk meniup sangkakala. Entah kapan malaikat Israfil itu meniup sangkakala, saya nggak tahu itu kapan itu. Tapi kemarin kan tahun 2012 kan mau kiamat itu ya Pak. Tahun 2012 kiamat kan itu. Jadi kita ini termasuk alumni kiamat 2012. Malaikat Israfil berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, barang siapa di antara umat mau membacakan sholawat kepadamu, maka nanti aku akan sujud kepada Allah, dan aku tidak akan berhenti dari sujudku sebelum dosa-dosa umatmu yang mau membaca sholawat itu diampuni oleh Allah. Yang terakhir, ini malaikat yang paling seram, malaikat pencabut nyawa. Makanya itu si Pak Bejo meninggal. Loh, ngapa meninggal? Corona, mati gara-gara corona. Sejak kapan Allah memindahkan tugas mencabut nyawa kepada corona? Hah? Walaupun kita semua ya, seandainya saya tahu corona itu juga ada, itu juga makhluk Allah. Seandainya ada, kalaulah Allah belum memastikan atau belum menyetop rizki kepada kita nggak akan mati. Sejak dulu ketika saya belajar dari TK, yang mencabut nyawa itu ya malaikat Israel, ya itu aja. Jadi ketika ada datang malaikat Israel yang memang sudah diberikan tugas, wae mati ya mati. Corona teko, engkau mati, belum tentu. Buktinya yang sembuh banyak, termasuk Kiai Haji Said Agil Sirot, kemarin kena corona positif, sekarang sudah sembuh. Karena apa? Memang ditakdirkan belum meninggal. Jadi nggak ada, pada hakikatnya tidak ada penyakit yang menyebabkan mati. Yang menyebabkan mati adalah ketika malaikat Israel mencabut nyawa. Kayak ibu-ibu nyanyi, ketika apa itu? Lupa saya. Israel datang. Itulah pokoknya. Lah, malaikat Israel berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa umatmu mau membaca sholawat kepadamu, maka nanti aku akan mencabut nyawa orang itu sebagaimana aku mencabut rambut dari adonan tepung. Rambut ibu jatuh di adonan roti, ibu cabut, set. Mudah nggak Bu? Mudah, nggak terasa sakit. Itulah hadiah yang diberikan oleh malaikat Israel kepada siapa yang mau untuk membaca sholawat Nabi. Mari kita bersama-sama sebelum kita tutup baca sholawat Nabi bersama, sholawat Badar. Nanti diikuti saya, yang nggak bisa ya pokoknya umi-umi ngono lah. Saya yakin semuanya bisa kalau sholawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagunya apa itu ya? Kerudung
Oi santri berjilbab putih, sungguh cantik menarik hati. Kalau ibu sedang bersedih, baca Al-Quran penyejuk hati. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Ai ibu berjilbab coklat, siapa memandang pasti terpikat. Terus kalau ingin engkau selamat, rajin sholat dan baca sholawat. Semuanya salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf Pak Yai Imam, saya ini apa namanya, korupsi apa ini namanya, menambah waktu 20 menit ya. Mohon maaf kalau mungkin yang seharusnya tadi udah selesai belum selesai, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Abidin dan semua yang telah berjuang untuk berdirinya pondok pesantren ini, semua baik donatur maupun siapapun yang sudah berjasa dengan berdirinya pondok pesantren ini, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan semua urusannya, dimudahkan urusan duniawinya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Mas Kades ya, Mas Widi, mudah-mudahan kedepannya Pondok Pesantren Nurul Abidin ini bisa berkembang. Kalau RA sudah ada, bisa berlanjut, baik entah nanti MI-nya atau SDIT-nya, monggo. Yang penting bisa berkembang, kemudian bisa menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak-akhlak generasi masa depan. Karena salah satu cara atau usaha kita agar generasi-generasi kita ini nanti menjadi generasi yang berakhlakul karimah, ya dengan belajar di pondok pesantren. Satu pesan saya, apa yang sudah dipesankan oleh kiai saya almarhum Kiai Haji Imam Suhrowardi di Blitar, Jawa Timur, bagi wali santri yang mondok ataupun mungkin yang ngaji di sini, jangan Bapak Ibu mondokkan anak ya, mondok ya, di pondok sini tujuannya adalah sekolah nyambi mondok, tapi baliklah mondok nyambi sekolah. Paham Bu? Artinya apa? Pentingkanlah pendidikan agama anak Bapak Ibu semua sebelum memberikan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Ilmu umum itu penting, formalitas itu penting. Kalau tidak ada formalitasnya, ya, ini contoh Bu, kalau anak Bapak Ibu tidak mengenyang pendidikan formal, anak ibu sudah hafid Al-Quran,
Di Kementerian Agama membutuhkan orang yang hafal Al-Quran. Kalau anak bapak ibu tidak punya legalitas, formalitasnya akan diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di situ. Dan kalau sesuatu sudah dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya, tinggal menunggu saat hancurnya. Maka penting, pendidikan agama itu lebih penting, walaupun pendidikan umum itu juga penting. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf mungkin dari awal saya ngomong sampai ini ya banyak yang mungkin kurang berfaedah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya seperti ini yang saya dapatkan, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua yang hadir pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal hingga akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Ahmad Toha. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ashabil huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaq wan nasril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka fikhan bid-dini wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa afiatan wa sihhatan bil badani wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa ladatan nadri ila wajhikal karim ya arhamar rahimin wa ya khairal masulin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata aini waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara telah kita lewati. Semoga kegiatan pada hari ini membawa barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili panitia pelaksana. Bila mana banyak kekurangan, kesalahan dalam berbicara maupun kurang berkenan atas tempat hidangan yang kami sediakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.